Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan vektor menggunakan GPU dan CPU. Jadi kalau GPU itu sudah menggunakan uh, graphic card dari komputer masing-masing. Nah, pertama-tama di sini saya akan sedikit membahas dulu tentang penjumlahan vektor menggunakan CPU, jadi pakai prosesor ya. Jadi di sini saya akan menjumlahkan dua buah vektor, di mana panjang vektor tersebut di sini saya definisikan 10 juta vektor. Kemudian ada di sini function vector add CPU, kemudian ada fungsi main. Ini fungsi standar. Jadi fungsi add vector ini adalah saya bikin untuk menambahkan dua buah vektor. Inputnya ada out untuk menyimpan keluaran, ini vektor A, ini vektor B, dan panjang data. Panjang datanya ini. Kemudian di sini ada for-nya I kurang dari N plus plus, dia akan menjumlah. Ini out-nya dia ditampung A tambah B. Kemudian kita cetak. Kita akan cetak array ke 0 saja, supaya tidak terlalu berat. Karena ini 10 juta array. Oke, setelah itu di fungsi main ada di sini kita deklarasikan dulu ada float A, B dan out-nya. Alokasi terus kita alokasikan memorinya. Fungsi A float malloc ini memory allocation size of float N. N itu yang ini 10 juta. Kemudian yang B sama, yang out-nya juga sama. Kemudian kita inisialisasi array. Inisialisasi maksudnya kita isi nilai array-nya itu nilai berapa di sini. Di sini nilai array-nya itu untuk yang A itu vektor A kita isi 1, yang vektor kedua yang B-nya itu kita isi nilainya 2. Kemudian kita looping sampai ke N 10 juta. Kemudian barulah kita panggil fungsi vektor add ini. Ini kita parameternya kita taruh di sini, out-nya untuk menyimpan keluaran ini A, B, dan N. Dan jangan lupa return 0 karena ini function in. Jadi kalau function dia akan dia meminta return nilai. Kemudian kita coba jalankan. Jadi dalam satu project itu mainnya nggak boleh 2. Kalaupun ada 2 main, yang satu dikasih tanda pembeda supaya ininya tetap sejalan. Jadi kita debug, start without debugging. Nah, ini adalah proses penjumlahan vektor array menggunakan CPU. Nah, sekarang kita akan membuat pindahin ke GPU. Prosesnya penjumlahannya. Jadi di sini kita pertama-tama kita include library standar, fungsi math, kemudian cuda runtime. Ini sama, kita definisikan nilai n-nya 10 juta, kemudian maksimum errornya di sini untuk memvalidasi ini optional ya. Jadi maksimum errornya itu 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi sangat kecil ya. Kemudian di sini kita bikin global variable untuk kernel, ini saya sebutnya kernel di sini. Void vector add di sini. Jadi sama seperti yang tadi, out, float A, float B, dan int. Ini sama. Jadi ini nanti akan diproses di GPU. Kemudian kita lanjut ke fungsi main. Nah, fungsi main di sini ada float seperti biasa A, B, out. Ada satu lagi, nah bedanya di sini kita bikin deklarasikan untuk variabel yang di GPU-nya. Ini kita kasih nama ini device. Device itu maksudnya GPU-nya. Device A, vektor A, device vektor B, dan device out untuk nampung. Kemudian kita alokasikan memori di CPU-nya terlebih dahulu, seperti biasa sama, memory allocation. Kemudian B juga sama, out juga sama seperti ini. N jumlah ininya. Kemudian kita inisialisasi, kita isi seperti biasa tadi. Kemudian device-nya, nah ini GPU-nya kita bikin. Bedanya sekarang kita harus mengalokasikan memori di device di GPU-nya itu. Caranya cuda memory allocation, cuda malloc namanya. Void ini yang tadi kita udah inisialisasi A, device A, size of float, yang ini jumlah array-nya. Kemudian sama yang vektor B juga sama, memory allocation. Kemudian yang out-nya juga sama, sejumlah n array panjang datanya. Kemudian
kita harus mentransfer data dari host to device. Jadi dari CPU ke GPU. Jadi ini harus ada. Jadi yang A ini device apa namanya? Variable vektor A ini kita harus transfer dari CPU ke device. Caranya seperti ini, CUDA memory copy. Ini device tujuannya, destinationnya, device-nya ini A sumbernya, kemudian size of float n. CUDA memory copy host to device. Jadi CPU ke GPU. Kemudian yang vektor B juga sama seperti ini. Nah, setelah itu barulah kita eksekusi kernelnya. Kita panggil kernelnya tadi. Kernelnya itu functionnya yang tadi. Kita panggil vector add. Formatnya seperti ini. Kurung sikunya 3. Kemudian ini satu, maksudnya kita masih menggunakan satu thread. Jadi belum paralel, tapi sudah menggunakan GPU. Kita sudah mengakses GPU. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat jadi menggunakan beberapa kernel dan thread. Menggunakan thread dan block. Kemudian di sini input parameternya dout untuk nyimpannya, device out, device vector A, device vector B, dan jumlah datanya di sini. Nah, setelah dieksekusi ini, kita harus mengembalikan lagi datanya dari device ke host, ke CPU. Caranya sudah memcopy ini sama, ini cuma kebalikannya. Ini out destination-nya, variabel di CPU, ini variabel di device GPU. Kemudian ini jumlah datanya, sudah device to host. Jadi kebalikannya ini. Sudah device to host. Jadi GPU ke CPU. Kemudian di sini kita verification, ini hanya opsional ya, hanya untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan benar. Ini asset function di C++, ini fabs, jadi supaya nilainya itu absolut, tidak minus. Kemudian dibandingkan dengan maksimum error tadi, yang ini nih, 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jika berhasil, dia akan mencetak ini. Kita akan cetak di sini array yang ke 0 saja, nggak semua kita cetak, dan pass berarti udah aman, berhasil. Kemudian kita hapus memori di device-nya itu, kita harus hapus biar nanti kalau program berikutnya nggak overload. Ini yang device A, device B, vektor A, vektor B, dan vektor out. Kemudian di hostnya juga, di CPU juga kita hapus semuanya. Jadi yang 10 juta tadi itu kita kembaliin ke 0 lagi. Kemudian return to 0. Kemudian kita coba jalankan. Start to develop. Nah, ini yang ini kita dulu, kita underscore dulu biar nanti si compilernya itu akan ngarahin ke main. Jadi kalau kita jalanin sini, klik kanan compile. Nah, ini build 1 berhasil, kemudian kita debug, start without debugging. Nah, dia akan proses, ini 10 juta data. Oke, berhasil. Jadi saya akan mencetak array ke 0. Hasilnya 3. Seperti itu. Nah, itu cara menjalankannya kalau di Visual Studio. Tapi kalau misalnya lewat command prompt, kita tinggal masuk ke project kita, terus kita arahin ke CMD-nya. Di sini kita ketik nvcc, kemudian nama filenya. Nama filenya itu add vector gpu.cu. Enter, dia compile. Ini lagi proses. Nah, dia berhasil, terus nanti hasil dia compile-nya berhasil, nanti akan ada, kita cek. Nah, di sini akan dia menghasilkan file a.exe. Nah, a.exe ini kita jalan. Tuh kan, sama seperti yang tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk penjumlahan vektor. Menggunakan 10 juta data, 10 juta panjang array-nya. Seperti itu. Baik, untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke tutorial berikutnya menggunakan kernel yang paralel. Jadi satu kernel beberapa blok seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.